Udah nih ya Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah sekalian, kelas 11 ya, kelas 11A. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya hari ini semuanya? Sehat? Ya, semoga sehat ya. Semakin hari semakin semangat belajarnya, belajar pembelajaran daringnya, makin semangat atau makin kurang semangat? Ya, seharusnya semakin hari semakin semangat. Tapi kalau ada yang semakin hari kurang semangat, maka harus diperbaiki, diperbaharui agar semangatnya naik kembali. Anak-anak ustazah kelas 11A yang ustazah sayangi, kemarin kita sudah belajar tentang bab kedua, yaitu program linier, ya kan? Program linier. Ustazah mengatakan bahwasanya prasyarat, materi prasyarat anak-anak ustazah bisa melaksanakan atau menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan program linier ketika sudah bisa menggambar atau membuat dalam bentuk grafik sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Minggu yang lalu sudah ustazah tes, ustazah kasih sudah beberapa soal ya, 2 soal. Rata-rata alhamdulillah benar ya gambarnya, dan menentukan daerahnya juga sudah benar. Jadi sekarang kita masuki saja tentang program linier. Jadi kalau anak-anak ustazah ada yang bercita-cita ingin menjadi pengusaha gitu ya, atau ingin menjadi wirausaha, maka pembelajaran program linier itu bisa diaplikasikan dalam bagaimana mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang seminim-minimnya. Motif ekonomi, ya kan? Memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, mengeluarkan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Kan seperti itu. Jadi kalau ada yang mau tujuannya jadi pengusaha atau ingin menjadi seorang wirausaha, maka tepat sekali nanti dalam pelaksanaannya dia menggunakan metode program linier, diaplikasikannya pembelajaran program linier. Jadi banyak kegunaannya ya. Oke, di sini kita kenalan dulu dengan program linier. Program linier ya, ini nggak usah perlu ya, ini udah sistem persamaan linier, kita sudah mempelajarinya di SMP. Dah sistem persamaan linier bahkan 3 variabel ya, sudah kita pelajari di kelas 10. Nah, ini tidak perlu. Nah, saja langsung ke program linier. Program linier, menyelesaikan program linier. Kita baca sama-sama ya nak. Program linier adalah suatu metode, suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linier. Apa itu optimasi linier? Ini apa itu optimasi linier? Yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi kalau kita biasanya kalau bicara keuntungan, pasti kita ingin mendapatkan nilai maksimum. Tapi kalau kita bicara mengenai pengeluaran, pasti kita ingin membuat pengeluaran seminim atau sekecil mungkin. Jadi itulah optimasi ya, optimum. Jadi kalau dibilang tentukan nilai optimum, itu ada 2 dalam gambaran kita. Bisa mencari nilai maksimum, bisa mencari nilai minimum.
Program linier tidak lepas dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel, khususnya pada tingkat sekolah menengah. Sistem pertidaksamaan linier yang dimaksud adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Daerah himpunan penyelesaian. Penyelesaian program linier sangat terkait dengan kemampuan melakukan sketsa dari himpunan penyelesaian sistem. Berikut ini adalah teknik menentukan daerah himpunan penyelesaian. Ini sudah kita pelajari. Tadi kita sudah kenal apa program linier, suatu metode atau cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimum. Apa itu optimum? Nilai maksimum dan nilai minimum. Itu saja ya, sudah kenal ya dengan program linier. Nanti kalau saja tanya, apa program linier Sophie? Harus tahu. Apa program linier Agina? Harus tahu. Raha dan sebagainya ya, nggak usah saja sebutkan satu-satu ya. Oke, program linier tadi sudah tahu artinya. Kemudian kita juga sudah menggambar. Ini yang kita gambar semalam. Bagaimana kita mensketsa penyelesaian pertidaksamaan linier ini ya. Kita buat X-nya 0, maka Y-nya 6, 0, 6. Kita buat X-nya 4, maka Y-nya, ketika Y-nya 0, X-nya 4, maka titiknya 4,0. Ini titik 0,6, ini titik 4,0. Kita tarik garis ya. Karena dia lebih besar sama dengan, maka daerah yang kita arsir adalah ke atas. Ini sudah saya jelaskan ya. Sudah kita gambar yang kemarin. Ini pertidaksamaan linier dua variabel. Ini masih pertidaksamaan, belum sistem. Kalau saja sudah mengatakan kata sistem, itu berarti ada dua atau lebih pertidaksamaan. Oke, ini masih pertidaksamaan. Ini dia sketsa dari himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Ini kita sudah bicara sistem. Ada 1, 2, 3, 4. Ini ya. Ini dia. X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 3. Pertidaksamaan pertama. 2X tambah Y lebih besar sama dengan 2. Pertidaksamaan kedua, maksud ustazah, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ini menandakan daerahnya adalah daerah positif. Ya, daerah positif. Oke, kita ambil persamaan pertama. Ini dia X tambah 3Y, kita buat saja ke dalam bentuk persamaan untuk mempermudah kita. Kita misalkan X-nya 0 ya. Ini kalau ini 0, maka kan tinggal 3Y sama dengan 3. Berarti Y-nya 1, titiknya 0,1. Ini udah ustazah jelaskan kemarin, makanya ustazah tinggal cakap-cakapkan saja. Ketika Y-nya 0, Y-nya di sini 0 nak. 3 kali 0 0 ya, maka X-nya tinggal 3. Ini dia. Titiknya 30. Kita tarik garis. 0 1. Ini dia. 3 0. Ini dia. Tarik garis. Inilah dia. Baru untuk pertidaksamaan kedua ini. Nih dia. Ketika X-nya 0, Y-nya 2. Ketika Y-nya 0, X-nya 1. Berarti 0 2 1 0. Kita tarik titik 02 10, tarik garis. Ini dia. Ini pertidaksamaan, garis pertidaksamaan kedua. Ini garis, tengok kursor saja ya. Ini garis pertidaksamaan pertama. Dah. Ini pertama, ini kedua. Udah. Setelah itu kita lihat membuat daerahnya. Membuat daerahnya kemarin juga sudah saya jelaskan. Di sini untuk pertidaksamaan pertama lebih kecil sama dengan, ini kan tadi yang di bawah ya nak, garis pertidaksamaan pertama lebih kecil sama dengan, berarti ke bawah ya. Untuk pertidaksamaan kedua, karena lebih besar sama dengan 2, ini kan tadi ya pertidaksamaan kedua, karena dia lebih besar sama dengan 2, tarik ke atas. Oke, kalau dari gambar ini dia. Jadi kalau nanti ini kita tarik ke bawah, yang untuk pertidaksamaan pertama, untuk pertidaksamaan kedua kita tarik ke atas, maka daerah penyelesaiannya atau daerah yang terarsir dua-dua, yang daerah terarsir dua-dua itu ini dia nak. Daerah irisannya.
masuk dalam pertidaksamaan kedua dan juga masuk dalam pertidaksamaan pertama. Inilah daerahnya. Inilah daerah himpunan penyelesaian yang mau kita cari. Jadi daerah ini yang diarsir ini itu melalui titik mana saja nak? Melalui, perhatikan nih, kursor saja 1,0 ya, dia kena pada titik 1,0 di sini. Kemudian pada titik 3,0 di sini, dan titik ini kita nggak tahu titik ini berapa. Untuk mencari titik ini namanya titik potong. Titik potong pada pertidaksamaan 1 dan titik potong pada pertidaksamaan 2. Maka untuk mencari titik potong ini kita bisa menggunakan metode eliminasi. Metode eliminasi. Untuk mencari titik ini berapa sebenarnya. Jadi ketiga titik inilah nanti nak dalam program linier di daerah himpunan penyelesaian, titik-titik yang melalui daerah himpunan penyelesaian itulah yang kita uji untuk mencari nilai optimum. Jadi titik-titik yang menyentuh atau mengenai daerah himpunan penyelesaian itulah yang kita gunakan untuk mencari nilai optimum. Titik 0,1 tidak mengenai daerah ini yang diarsir, maka dia tidak perlu kita uji. Yang perlu kita uji itu ini 1,0, 3,0 dan satu lagi titik ini yang belum kita ketahui. Ini bisa kita dapat dengan menggunakan metode eliminasi pada persamaan 2 dan persamaan 1. Dapatlah titik ini. Baru ke titik-titik tadi kita masukkanlah nanti ke dalam fungsi objektif namanya, atau fungsi tujuan. Oke, itu ya. Ini sudah kita pelajari, makanya saja ceritakan saja untuk mengingat kembali. Ini ya, ini gambar sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Oke. Nah, sekarang model matematika. Program linier sudah pengertiannya tadi. Kemudian bagaimana cara menggambar sistem pertidaksamaan linier 2 variabel juga sudah. Kemudian menentukan daerah himpunan penyelesaian juga sudah, dan melihat titik-titik yang menyentuh daerah himpunan penyelesaian juga sudah. Sekarang masuk ke tahap berikutnya, model matematika. Jadi dalam program linier itu nanti biasanya soalnya soal cerita. Jadi soal cerita tersebut kita ubah ke dalam model matematika, barulah bisa kita kerjakan. Program linier juga membutuhkan kemampuan untuk mengubah bahasa cerita menjadi bahasa matematika atau model matematika. Model matematika adalah bentuk penalaran manusia dalam menerjemahkan permasalahan menjadi bentuk matematika, dimisalkan dalam variabel X dan Y sehingga dapat diselesaikan. Jadi model matematika itu intinya membuat soal cerita ke dalam kalimat matematika dengan permisalan variabel X dan Y. Nggak usah harus X dan Y ya nak, cuma ini memang yang terkenal. Bisa A dan B, bisa C dan D, terserah mana yang kamu sukai. Oke, perhatikan, kita buat dulu model matematika. Berikut ini adalah latihan untuk mengubah soal cerita menjadi model matematika. Sebuah area parkir dengan luas 3.750 meter kuadrat maksimal hanya dapat ditempati 300 kendaraan yang terdiri atas sedan dan bus. Jika luas parkir untuk sedan 5 meter kuadrat dan bus 15 meter kuadrat, tentukanlah model matematikanya.
Nah, jadi kita masih disuruh menentukan model matematika. Kita perhatikan dari cerita ini ada dua yang menjadi pokok cerita, yaitu sedan dan bus, ya, sedan dan bus. Maka Ustazah buat sedan bus. Sedan Ustazah misalkan X, bus Ustazah misalkan dengan Y. Kemudian apalagi angka-angka yang diketahui? Luas parkir. Nih, 3.750. Ini bicara luas ya. Kemudian bicara masalah maksimal hanya dapat ditempati, berarti ini jumlah kendaraan 300. Udah, kita pelan-pelan saja ya, karena ini memang agak rumit kalau kita tidak mengulang-ulang membacanya. Kemudian kita lihat sama nak dalam fisika juga itu kan dia, kalau kita mau mengerjakan soal satuannya harus sama. Begitu juga dalam model matematika ini, yang satuannya sama kita letakkan pada bagian yang sama. Sedannya tadi ceritanya ada satu ya, busnya juga ada satu ya. Cerita dari kendaraan yang terdiri atas sedan dan bus ini kan dia koefisiennya satu-satu. Jadi banyak kendaraan, kita buat dia bahasanya banyak kendaraan, sedan dan bus. Jadi sedan dan bus itu dalam area parkir hanya maksimal bisa ditempati oleh 300 kendaraan. Jadi muatnya area parkir tersebut itu hanya 300 kendaraan. Berarti bisa kita buat pertidaksamaan liniernya. Ini tadi X untuk sedan, Y untuk bus. Maka model sedan sama model bus itu dalam area parkir harus 300. Karena dia maksimal berarti paling banyak itu 300. Ya, paling banyak 300. Tidak boleh melebihi 300. 301 nggak bisa. Jadi kata pertidaksamaan yang tepat itu adalah lebih kecil sama dengan 300, karena batasnya itu 300. Kalau lebih besar salah nak, karena lebih besar sama dengan 300. Berarti 300, 301, 302, 303 bisa. Jadi kata yang paling tepat untuk kata maksimal hanya dapat ditempati 300 kendaraan itu adalah lebih kecil sama dengan. Sekarang kita bicara luas kendaraan. Luas kendaraan katanya tadi di sini luas parkir untuk sedan 5 meter kuadrat. Berarti untuk sedan 5 meter kuadrat. Bus 15 meter kuadrat, berarti untuk bus 15 meter kuadrat. Jumlah luas area parkir itu 3.750, maka tuliskan. Jadi luas dengan luas kita pasangkan, banyak kendaraan dengan kendaraan kita pasangkan. Itu dia maksud Ustazah tadi, harus sama satuannya. Nggak boleh di sini X, di sini Y, satu-satu totalnya 3.750. Di sini 3.750, nggak nyambung ya. Kalau bicara jumlah kendaraan dengan jumlah kendaraan, kalau bicara luas dengan luas. Jadi luas kendaraan untuk sedan tadi 5, untuk bus 15, totalnya 3.750. Maka di sini 5X tambah 15Y, kita lihat lagi. Sebuah area parkir dengan luas 3.750. Berarti luasnya itu hanya 3.750. Pertidaksamaan yang tepat itu adalah lebih kecil sama dengan 3.750. Nih anak,
Jadi sudah ada 2 pertidaksamaan yang kita dapat. Ya, ada 2 pertidaksamaan yang kita dapat, yaitu ini dan ini. Oke. Jadi berdasarkan pertidaksamaan tersebut, model matematikanya adalah untuk banyaknya kendaraan X tambah Y lebih kecil sama dengan 300, untuk luas kendaraan sama dengan 5X tambah 15Y lebih kecil sama dengan 3750. Kita sederhanakan. Ini kita sederhanakan, Nak. Ini pertidaksamaan 1 kan nggak bisa lagi kita sederhanakan karena ini sudah koefisiennya 1, ini koefisiennya 1. Tapi kalau yang kedua itu bisa kita sederhanakan. Ini 5, ini 15, ini 3750, sama-sama kelipatan 5. Kita bagikan 5 ini, Nak. Ini pertidaksamaan kedua ini, Nak, yang saja gini kan, yang saja blok. Ini kita bagi 5. Ayo, 5X bagi 5 jadi X, 15Y bagi 5 jadi 3Y, ya. 3750 bagi 5 jadi 750. Jadi banyaknya sedan itu tidak mungkin negatif, ya. Nggak ada sedan negatif. Jadi kalau memang dia barang soal cerita atau apa itu biasanya ini dia menggunakan ini. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ya, kalau soal cerita dia pasti nih. Daerahnya selalu daerah positif. Oke. Daya. Nah, itu kita sudah bicara membuat model matematika. Coba satu lagi saja kasih model matematikanya. Ini ya, ini yang mau kita kerjakan. Contoh berikutnya adalah penyelesaian program linier secara utuh dengan menggunakan kemampuan yang telah dikemukakan sebelumnya. Kita sudah bisa menggambar, kita sudah menentukan daerahnya, kemudian kita sudah bisa menentukan titik-titiknya, kita sudah bisa membuat model matematikanya. Sekarang kita masuk ke tujuan kita, yaitu mencari fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya, fungsi kendalanya. Oke, perhatikan ini nanti mau saja jelaskan secara nyata ya, secara jelas. Jadi tetap perhatikan videonya ya, jangan beralih, nanti kamu rugi kalau beralih. Sebuah pesawat udara berkapasitas tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Nah, ini dia. Kalau saja tanya ini sama anak-anak Ustazah nih kelas 11, sama Raihani lah dulu. Tempat duduk tidak lebih dari 48. Tidak lebih dari 48. Apa tanda pertidaksamaannya? Apa tanda pertidaksamaannya? Japri saja ya. Ya. Japri saja, nanti saja kasih plus. Raihani ya. Apa tanda pertidaksamaannya yang pas? Ya. Tidak lebih dari 48. Oke, enggak usah jawab. Ustazah masih menunggu jawaban anak Ustazah. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kilo dan kelas ekonomi hanya 20 kilo. Berarti ada 2 bagasi 60. Ini ya kelasnya, ini maksudnya. Kelasnya ada 2, kelas utama sama kelas ekonomi. Kalau kelas utama 60, kalau kelas ekonomi 20. Pesawat hanya dapat menampung bagasi 1440 kg. Jika harga tiket kelas utama 600.000 dan kelas ekonomi 400.000, pendapatan maksimum yang diperoleh adalah titik-titik. Oke, ini dia. Oke ya, Ustazah buat dalam ini saja ya. Ini aja dulu tabelnya kita buat. Kita buat variabel X dan Y untuk siapa? Ini untuk apa tadi? Untuk penumpang ya. Penumpang
kelas utama dan kelas ekonomi. Jadi penumpangnya tidak boleh lebih dari 48 penumpang. Jadi kalau bicara penumpang, kita bicarakan sesuai dengan total penumpangnya 48. Jadi kelas utama, kelas ekonomi kita anggap Y, kelas utama kita anggap X. Jadi kelas utama ditambah dengan kelas ekonomi itu jumlah penumpangnya tidak boleh melebihi 48. Berarti lebih kecil sama dengan 48. Dapat pertidaksamaan pertama. Berat bagasi. Berat bagasi kelas utama kita letakkan, katanya tadi kelas utama 60, berarti 60. Kelas ekonomi 20, berarti 20. Total yang dapat ditampung dari bagasi itu kilo, maka kilo harus diletakkan pada ini 1440 kilo. Jadi bagasi kelas utama beratnya hanya 60, kelas ekonomi 20. Jadi kalau mereka dijumlahkan itu hanya boleh 1440. Berarti ini 60x. 60x ya, berarti 60 kelas utama, 20 kelas ekonomi, lebih kecil sama dengan 1440. Dapat pertidaksamaan kedua. Baru apa yang mau kita cari? Yang mau kita cari itu adalah pendapatan maksimum. Pendapatan maksimum. Yang mau kita cari adalah pendapatan maksimum. Inilah yang disebut namanya fungsi tujuan. Ya, pendapatan maksimum. Oke. Untuk kelas utama, kita lihat lagi soal berikutnya. Jika harga tiket kelas utama 600.000, berarti letakkan 600.000 di kelas utama. Dan kelas ekonomi 400.000, letakkan di kelas ekonomi 400.000. Pendapatan maksimum yang diperoleh adalah, dia bertanya pendapatan maksimumnya, berarti kita anggap saja Z. Kenapa Z? X, Y, Z. Jadi berurut dia abjadnya ya. Jadi inilah yang mau kita cari nanti, nilai Z. Nilai Z lah yang mau kita tentukan. Maka pertidaksamaan untuk fungsi tujuan itu adalah 600.000 X ditambah 400.000 Y sama dengan Z. Inilah yang mau kita cari. Dari mana? Dari gambar sistem pertidaksamaan linier yang merupakan daerahnya. Oke, karena waktunya sudah habis, berarti Ustazah hanya bisa menjelaskan sampai sini, ya. Menjelaskan sampai sini, tetapi tetap nanti Ustazah selesaikan ini bagaimana menentukan Z, ya. Ustazah sambung di grup saja. Nanti Ustazah kasih soal 1, soal cerita, dan kamu buat, ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak Ustazah selalu sehat ya, selalu semangat ya, dan tetaplah rajin belajar ya nak ya. Jangan malas-malas, karena nanti kalau kita malas kita tidak mendapatkan hasil apa-apa. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.